Pertama, ruang pengadilan. Jadi waktu Yesus tergantung di kayu salib, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah pengadilan, itu adalah pengadilannya Allah sendiri. Jadi yang pertama, waktu Yesus mati di kayu salib, artinya adalah kita dibenarkan. Maknanya, hukuman akibat dosa kita dibayar tuntas, cash, clear and clean oleh darah Yesus di kayu salib. Itu arti yang pertama, maka dari waktu Yesus kayu salib. Ya, kita dibenarkan artinya hukuman akibat dosa kita dibayar lunas oleh darah Yesus kayu salib. Nah, ini saya ingatkan juga. Kadang-kadang ada juga sebagian orang Kristen berpikir, kematian Yesus itu kan membayar hukuman dari dosa-dosa kita. Ada sebagian orang Kristen berpikir, pembayaran ini dilakukan kepada iblis. Bukan, bukan. Kematian Yesus kayu salib, ya, membayar, menghapus dosa kita bukan kepada iblis, bukan, tapi kepada Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu adalah hakim. Karena Allah Bapa itu juga adalah yang menjadi pemilik surga dan neraka. Jadi bukan kepada iblis. Yesus membayar lunas akibat dosa kita melalui kematiannya itu salib. Bukan, tapi kepada Allah Bapa. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu ya. Karena pernah saya dengar seorang pendeta khotbah bahwa Yesus mati di kayu salib itu membayar dosa kita kepada iblis. Itu sesat itu. Enggak ada itu. Karena kalau begitu pemahamannya berarti Allah lebih tinggi daripada iblis, lebih tinggi daripada iblis, lebih tinggi dari Tuhan kan, jadi begitu. Enggak. Allah membayar dosa kita itu kepada pengadilan Allah Bapa. Yang kedua, makna daripada kesaliban Yesus, Yesus mati di kayu salib itu adalah tidak ada lagi hukuman. Artinya kematian Yesus di kayu salib membebaskan, melepaskan kita dari hukuman dosa, baik waktu kita hidup di dunia ini dan di neraka. Kita sudah dibebaskan dan dilepaskan. Tapi dengan catatan Bapak jangan lupa, harus diawali dengan kita bertobat dan percaya Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni, untuk melunasi, untuk membebaskan kita dari segala dosa. Itu harus ada pemahaman itu. Tanpa pemahaman itu memang nggak berlaku makna dari penyaliban Yesus ini dalam konteks ruang pengadilan ini. Yang kedua, Bapak, tempat atau lingkungan sekitar kita dikelirkan, dikelilingkan, dibersihkan, dikuduskan, disucikan melalui kematian Yesus Kristus. Dengan satu, ditebus. Artinya apa? Kuasa dosa dipatahkan, dipotong, dan putasi, dihentikan di dalam hati, pikiran, dan perasaan kita. Sehingga apa? Bagi kita yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya Yesus mati dan bangkit untuk kita, dosa tidak lagi menguasai, menjajah, atau apa, mengisi hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita untuk terus-menerus berbuat dosa atau menyimpan dosa. Artinya Markus 7 ayat 21 sampai 23 lagi, itu tidak lagi selalu terus menguasai hati dan pikiran kita, karena kita sudah percaya kematian Yesus Yerusalem ya telah mematahkan kuasa dosa. Maka dengan demikian orang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak Yesus Bapak Ibu tidak akan mungkin dan memang tidak boleh hidup terus menerus dalam dosa. Tidak boleh. Hanya paling-paling apa? Sesekali jatuh di dalam dosa. Beda. Hidup terus menerus itu artinya apa? Setiap detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Dosa aja di hati, pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan. Bagi kita yang sudah percaya dan bertobat kematian terhadap kematian Yesus di kayu salib, itu nggak ada lagi. Paling-paling kadang-kadang aja. Waktu perasaan kita tidak stabil, marah, tersinggung. Tapi setelah itu apa? Langsung sadar, oh, saya berdosa dia. Itu artinya di sini ditebus. Ia benar. Tidak ada lagi perbudakan. Artinya apa? Waktu kita sungguh-sungguh bertobat dan percaya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa saya, artinya kita tidak lagi dijajah, diperalat, diperbudak, dikuasai, dikendalikan, bahkan dijadikan iblis dan dosa menjadi kaki tangannya. Kita nggak bisa lagi. Tapi sekali lagi, ini hanya berlaku bagi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Kalau bagi yang belum, artinya apa? Kalau yang hanya tahu, banyak kan orang Kristen sudah tahu di mana Yesus lahir, mati, bangkit, hari berapa dia bangkit. Ah, apa orang Kristen?
tapi maknanya kuasa daripada kehadiran kematian belum tentu serta-merta mereka sudah rasa. Karena apa? Karena mereka belum sungguh-sungguh bertobat. Jadi, bait suci apa artinya? Tubuh, roh, jiwa, dan pikiran kita, totalitas hidup kita, dibersihkan, disucikan dari dosa. Bahkan hati nurani kita sama, disapu, dipelot oleh darah Yesus. Sehingga hati dan pikiran kita clear, clean, atau bersih dari segala bentuk dosa apapun. Yang akhirnya kita memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi, ini hanya bisa terjadi kalau orang itu sungguh-sungguh bertobat dan percaya Yesus mati di kayu salib untuk dirinya. Itu baru bisa terlihat makna kematian Yesus ini bagi orang itu. Kalau kita Yesus Kristus, kita perlu menyadari siapa posisi kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah mengalami, menyalami, dan merasakan dampak dan makna daripada kematian kebangkitan Kristus? Ini perlu kita renungkan. Maka untuk itu Bapak Ibu, sejenak